Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1040 Pahlawan Besar. Dimas Wu yang tidak sadarkan diri di tempat tidur selama setengah bulan tiba-tiba mengerutkan kening bahkan menggerakkan kepalanya, seolah-olah baru saja mengalami mimpi buruk. Wajahnya menjadi pucat, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Namun, matanya masih tertutup rapat, seolah dia tidak bermaksud untuk bangun. Setelah melihat ini, Emma He dan Ethan He saling memandang. Kemudian dia menatap Dimas Wu pada saat bersamaan. Emma He menatap Dimas Wu dengan gugup, dan berbisik, "Bisakah kamu mendengarku? Kamu telah koma selama beberapa hari, ayo bangun." Ethan He berteriak pada Dimas Wu. Dengan berpura-pura, "Hei, setelah berbaring di rumahku selama berhari-hari, jika kamu tidak bangun, aku akan mengusirmu." Ini pertama kalinya Dimas Wu melakukan gerakan dalam setengah bulan. Keduanya sangat bersemangat, mereka menggunakan metode masing-masing, berharap untuk membangunkan Dimas Wu. Namun, menghadapi panggilan dan omelan Emma He dan Ethan He, Dimas Wu masih terus menggelengkan kepalanya, tenggelam dalam mimpi buruknya, dan tidak bangun. Emma He sedikit mengernyit, membantu Dimas Wu menyeka keringat dingin dari dahinya dengan wajah cemas. Di saat yang sama, mulutnya masih memanggil Dimas Wu. Ethan He mengawasi dari samping. Dia melihat Dimas Wu tidak pernah bereaksi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. "Emma, bagaimana jika dia meninggal di rumah kita?" Emma He menoleh dan menatap Ethan He kosong, dan berkata tidak senang, "Tutup mulutmu, bukankah kamu melihatnya sudah ada tanda-tanda akan bangun?" Tapi dia tidak bereaksi. Ethan He berkata, dan kemudian melanjutkan dengan wajah yang berat, "Aku sudah bilang. Lusa adalah hari ketika Raja baru menjabat, tidak peduli dia mati atau hidup. Aku akan menghadiri pertemuan pelantikan Raja baru, dan kamu harus pergi bersamaku. Kita tidak bisa melewatkan hari yang begitu penting karena orang asing seperti itu." Meskipun Ethan He menjalani kehidupan yang tidak terbantahkan, dia memiliki hati ksatria sejak dia masih kecil, dan dia mengagumi orang-orang ksatria seni bela diri, dan kepresidenan Raja baru adalah salah satu ksatria yang dia tinggalkan dunia. Tentu saja, dia tidak mau ketinggalan yang terbaru. Emma He tidak tertarik setelah mendengarkan, "Tapi apa Raja baru yang kamu sebutkan, dan Raja Penghancur? Aku tidak tertarik. Pergi saja sendiri. Aku akan tinggal di sini untuk menjaganya." Emma He berbeda dengan Ethan He, dia tidak tertarik dengan urusan seperti itu, dia hanya ingin menjalani kehidupan yang stabil yang sekarang. Namun Emma He secara tidak sengaja menyebut nama Raja Penghancur, hal itu membuat Dimas Wu yang berada di ranjang bergerak semakin ganas. Pada saat yang sama, ia masih menggumamkan sesuatu di mulutnya. Melihat hal tersebut, Emma He langsung mencondongkan badan dan mendekatkan telinganya ke mulut Dimas Wu, ingin mendengar apa yang dibicarakan Dimas Wu. Setelah mendengarkan sebentar, wajah Emma He berangsur-angsur menjadi sangat tertekan. Dia menegakkan tubuh, menatap Ethan He, dan berkata dalam-dalam, "Kakak, sepertinya dia selalu menyebut nama Raja Penghancur." Ketika Ethan He mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Pantas saja ketika aku berbicara tentang Raja Penghancur, dia bereaksi. Mungkinkah dia mengenal Raja Penghancur?" Emma He tampak bingung, "Tapi, bukankah kamu mengatakan bahwa Raja Penghancur adalah orang yang hebat? Bagaimana dia bisa mengenal orang sebesar itu?" Saat ini, Emma He samar-samar menyadari bahwa identitas Dimas Wu mungkin tidaklah biasa. Ethan He tampak serius, berbicara dengan sungguh-sungguh, "Apa yang terjadi, kamu akan tahu saat dia bangun." Awalnya Ethan He tidak terlalu peduli dengan koma Dimas Wu, namun kini menyadari bahwa Dimas Wu mungkin mengenal dewa seperti Raja Penghancur. Ia sangat prihatin dengan Dimas Wu, berharap agar dia segera datang. Usai berbicara,
Ia mendatangi Dimas Wu dan berkata dengan lantang kepada Dimas Wu yang masih koma, "Saudaraku, aku tidak peduli kamu tahu Raja Penghancur atau tidak, aku hanya ingin memberitahu kamu. Raja Penghancur sudah mati, dan lusa adalah hari pemakamannya. Orang-orang dari seluruh dunia akan berkumpul bersama untuk memberinya penghormatan terakhir. Jika kamu benar-benar mengenalnya, kamu harus bangun secepat mungkin." Dia tidak tahu hubungan Dimas Wu dan Raja Penghancur, tapi dia hanya ingin menggunakan Raja Penghancur untuk merangsang Dimas Wu dan membuat Dimas Wu cepat bangun. Benar saja, begitu suara He selesai, mulut Dimas Wu menyebut nama Raja Penghancur dengan lebih jelas, dengan mata tertutup. Melihat hal tersebut He semakin yakin bahwa Raja Penghancur mampu merangsang Dimas Wu, maka ia buru-buru melanjutkan, "Sepertinya kamu memang mengenal Raja Penghancur. Kabarnya Raja Penghancur sudah mati demi menyelamatkan dunia." Puff. Sebelum He selesai berbicara, Dimas Wu yang telah koma tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah. Darah berceceran di seluruh tubuh Dimas Wu. He dan adiknya sangat terkejut, keduanya memandang Dimas Wu dengan tercengang, dengan ekspresi kaget. Setelah menyemburkan seteguk darah, Dimas Wu sepertinya telah keluar dari gerbang hantu, dan dia perlahan membuka matanya. Melihat Dimas Wu akhirnya terbangun, He tampak terkejut dan berseru, "Apakah kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu?" Dimas Wu menatap He dengan tatapan kosong, dan berkata dengan lemah, "Siapa kalian? Di mana aku?" Padahal kondisi Dimas Wu saat ini sangat memprihatinkan. Tapi kewaspadaannya masih sangat kuat. He merasakan sesak Dimas Wu, dia tidak bisa menahan senyum, dengan lembut berkata, "Namaku He, ini rumahku, setengah bulan yang lalu, aku menemukanmu di tepi sungai dan membawamu kembali." He menunjuk ke He, melanjutkan, "Ini kakakku, namanya He, jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu." He juga dengan cepat menambahkan, "Jika kami tidak dengan baik hati menyelamatkanmu, kamu sudah mati di luar sana." Setelah mendengarkan mereka berdua, pupil Dimas Wu menyusut sedikit. Dia segera melihat sekeliling dan memastikan bahwa hanya He dan kakaknya yang ada di sini, dan Dimas Wu benar-benar lega ketika dia merasa mereka tidak memiliki seni bela diri. Dia santai, memandang He dan He dengan lemah, dan berkata dengan tulus, "Terima kasih telah menyelamatkanku, T." He tersenyum tipis, dan berkata dengan sigap, "Tidak perlu terima kasih, bagaimana perasaanmu sekarang?" Dimas Wu sedikit beruntung, dia mungkin merasakan situasinya sendiri, lalu berbisik, "Tidak ada yang serius, L. Ngomong-ngomong, tadi saat kamu koma kamu terus memanggil-manggil nama Raja Penghancur. Kamu tahu Raja Penghancur?" Melihat Dimas Wu akhirnya terbangun, He langsung bertanya tentang Raja Penghancur. Mendengar nama Raja Penghancur, ekspresi Dimas Wu langsung berubah, dan emosi yang ganas berangsur-angsur keluar dari matanya. Meski sempat koma selama setengah bulan, dia terakhir kali bertempur melawan Raja Penghancur. Dia mengingatnya dengan sangat jelas. Dimas Wu terdiam beberapa saat, lalu dia membuka bibirnya sedikit, dan membalas singkat, "Benar." He semakin heboh saat Dimas Wu mengiyakan. Semula ia mengagumi pahlawan besar Raja Penghancur yang mengorbankan nyawanya demi keadilan. Sekarang, ketika Dimas Wu mengatakan bahwa ia mengenal Raja Penghancur, tiba-tiba merasa jarak antara dirinya dan Raja Penghancur semakin dekat, dan ia penuh kegembiraan. Sambil memandang Dimas Wu, dia berkata dengan semangat, "Benarkah? Aku benar-benar mengagumi pahlawan hebat seperti Raja Penghancur. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang dia?" He emosional, dan kata-katanya penuh dengan pemujaan dan kekaguman pada Raja Penghancur. Dimas Wu mengalihkan pandangannya, menatap He, dan bertanya tanpa bisa dijelaskan, "Pahlawan besar? Dia benar-benar penjahat yang mengerikan, kamu benar-benar memanggilnya pahlawan besar." Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.